Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kelas 2, selamat pagi. Semoga di hari Kamis ini kita mengawali dengan senyuman yang manis agar tetap semangat. Seperti biasa, jangan lupa ya, disiapkan alat tulisnya dan pastikan kalian sudah mandi, sudah sarapan dan sudah sholat duha. Di hari ini kita akan belajar di subtema 4 PP 5 ya. Mari kita belajar bersama-sama. Di pembelajaran 5 ini kita akan belajar menuliskan ciri-ciri benda hasil pengamatan. Tentunya setiap hari kita beraktivitas itu banyak benda yang kita gunakan dan bentuk dan kegunaannya itu juga bermacam-macam dan berbeda. Benda yang lain dan satunya itu tidak sama. Nah, dengan cara kalian mengamati di setiap kegiatan aktivitas kalian bisa loh menuliskan ciri-ciri benda dengan hasil pengamatan kalian. Contohnya, sekarang kalian pasti sedang menyimak video Bunda. Di depan kalian ada handphone. Nah, lalu pasti kalian juga mempersiapkan alat tulisnya. Ada buku tulis dan ada pensil. Nah, pensil itu termasuk benda apa? Benda padat? Apakah benda cair? Apakah benda gas? Pensil itu termasuk benda padat Bunda, wujudnya padat. Bentuknya apa? Bentuknya panjang. Nah, dia mempunyai warna apa sekarang pensil kalian? Nah, kegunaannya untuk apa? Untuk menulis seperti itu. Di sini Bunda mempunyai contoh ciri-ciri benda. Nah, tentunya kemarin kalian membuat waktu Bunda beri tugas membuat perkalian ya dengan penjumlahan perluan dengan benda. Bunda kan membuat dengan biji jagung. Pasti kalian banyak yang ada dari kelereng, ada dari biji kacang hijau, ada dari bola seperti yang ada pada gambarnya Bunda, ada yang dengan tomat, ada yang dengan kerikil. Nah, macam-macam sekali. Nah, tentunya kalian dengan benda itu pasti bisa menyebutkan ciri-cirinya. Nah, sekarang coba lihat pada gambar itu. Paling atas sendiri itu ada gambar bola. Nah, gambar bola itu biasanya ada di mana? Yuk, ada di mandi bola. Dan yang bawah itu adalah bola sepak. Nah, kedua gambar itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, bentuknya bulat. Dan yang kedua, warnanya macam-macam ya. Ada merah, ada kuning, ada ungu, ada hijau, ada biru, ya. Ada oranye, ada putih, ada hitam, macam-macam sekali. Nah, yang ketiga pastinya terbuat dari plastik dan karet ya. Yang gambar atas itu terbuat dari plastik dan yang bawah terbuat dari karet. Dan juga bola kasti. Nah, kegunaannya untuk apa? Ada yang untuk bermain dan berolahraga. Nah, kedua benda itu termasuk benda padat. Tetapi di dalamnya benda itu ada udaranya, ada anginnya. Nah, udara atau angin itu termasuk benda gas. Jadi, kedua benda itu termasuk benda padat, tetapi di dalamnya itu termasuk benda gas. Contoh yang kedua. Nah, ini ada apa anak-anak? Ini ada balon. Nah, ada balon ya. Balonnya itu warnanya banyak sekali. Ciri-cirinya apa? Bentuknya bulat dan berisi udara ya. Berisi udara. Pasti warnanya warna-warni, banyak sekali warnanya. Ada warna ungu, warna merah muda, warna pink itu ya. Warna putih, warna hijau, warna oranye, warna biru, warna merah. Nah, terbuat dari karet juga.
Lalu kegunaannya untuk bermain. Nah, biasanya ada untuk yang ulang tahun. Nah, dia itu termasuk dalam benda padat, tetapi isinya adalah benda gas. Karena isi balon itu adalah udara ya anak-anak. Dia diisi oleh angin tak udara. Jadi, balon itu termasuk benda padat dan isinya adalah benda gas. Bentuknya pasti bulat ya, berisi udara. Benda yang ketiga, coba perhatikan, itu gambar apa? Itu ada gambar kayu. Ya, kayu. Ciri-cirinya bentuknya ada yang bulat dan ada yang papan persegi panjang seperti yang gambar yang pertama yang di atas. Warnanya coklat. Dia itu keras ya, dia tidak lunak. Nah, kegunaannya apa? Kegunaannya untuk membuat bahan bangunan dan bahan membuat kertas dan tisu. Loh, Bunda, kertas itu ternyata dibuat dari kayu ya? Iya, tisu dan kertas itu terbuat dari bahan kayu anak-anak. Nah, kayu itu termasuk dalam benda padat. Jadi, kalian ya, agar sumber daya alam kita itu tidak cepat habis, ya, jangan tanamlah pohon dan kita tidak boleh menebang pohon secara sembarangan. Karena apa? Karena manfaatnya pohon itu sangat banyak sekali. Dan kita harus mengirit ya, harus mengirit dalam menggunakan tisu atau kertas, terutama tisu. Jika ada meja yang kotor atau apa, ada debu, lebih baik kalau bisa kita lap pakai lap kain agar bisa kita cuci. Kita tidak perlu menggunakan tisu, ya. Kita masih menyebutkan aturan yang harus kita patuhi di tempat wisata dan di rumah ya. Nah, di sini ada hal-hal yang harus kita lakukan dan tidak boleh dilakukan ketika kita berada di tempat wisata dan di rumah. Nah, pastinya hal yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan itu disebut apa? Disebut aturan. Nah, aturan itu dibuat untuk apa? Agar semua pengunjung tempat wisata itu merasa nyaman dan aman. Di sini ada contoh hal yang harus dilakukan di tempat wisata. Misalkan, kalian harus membuang sampah di tempat sampah ya. Jangan membuang sampah sembarangan karena itu adalah aturan yang diterapkan di tempat wisata. Lalu kalian harus menjaga kebersihan tempat wisata. Nah, sekarang yaitu hal yang tidak boleh dilakukan di tempat wisata. Kalian tidak boleh menginjak rumput dan memetik tanaman. Jika kalian pergi ke tempat wisata yang banyak tanamannya dan rumputnya yang bagus-bagus, yang indah-indah. Biasanya ada di selekta itu ya. Nah, kalian tidak boleh sembarangan. Dimanapun pasti ada rumput yang bagus untuk memperindah tempat wisata tersebut. Dan yang kedua, kalian tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat. Kalian di situ sudah ada disediakan anak-anak. Ada tempat sampahnya sendiri. Jadi kalian harus membuangnya di tempat sampah. Nah, itu ada hal yang harus kalian lakukan di tempat wisata dan tidak boleh dilakukan di tempat wisata. Lalu ada juga yang harus kalian lakukan di rumah. Nah, di rumah itu juga harus, tidak di tempat wisata saja. Yang paling penting itu di rumah. Yang pertama apa? Kalian harus menjaga kebersihan kamar kalian. Pastinya nyaman bukan? Kalau kamar kalian itu bersih, jadi tidurnya jadi nyaman. Nah, yang kedua, membantu ibu membersihkan kamar jika kalian masih belum bisa membersihkan kamar sendiri. Dan yang tidak boleh dilakukan di rumah, meletakkan sepatu tidak di rak sepatu. Jadi ketika kalian pulang sekolah ya, sepatu, sandal itu sudah ada tempatnya sendiri. Jadi kalian letakkan di tempatnya, sesuai di tempatnya. Baju seragam
Setelah pulang sekolah, kalian tempatkan di mana? Dicentelkan atau di hanger itu. Nah, yang kedua, membuang sampah sembarangan. Loh, masa di rumah itu membuang sampah sembarangan? Tentunya pasti ada tempat sampah di rumah kalian. Nah, jagalah kebersihan rumah juga. Itu anak-anak hal yang harus dan tidak boleh dilakukan di tempat wisata dan di rumah. Nah, hari ini tugas dari Bunda kerjakan Bu petik di halaman 104 sampai 106. Ingat ya, dikerjakan hanya nomor 1, 2, 3, 5 dan nomor 7. Dan anak-anak untuk nomor 7 itu kalian kerjakan poin A dan B saja ya. Tetapi untuk nomor 1, 2, 3, dan 5 itu semuanya. Nah, jangan lupa ditulis yang rapi di buku bobotik kalian dan dikirim di Google Classroom Bunda. Bunda tunggu ya. Sekian anak-anak materi yang bisa Bunda sampaikan di pembelajaran 6. Terima kasih sudah melihat dan menyimak video pembelajaran Bunda. Sampai ketemu di pembelajaran 6. Kurang lebihnya Bunda mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa ya Bunda tunggu tugasnya. Kita besok belajar lagi bersama Bunda Yuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.